sahabat lingkungan, bertemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Pada konten kali ini kita akan ngobrol tentang perubahan iklim sama cuaca ekstrim. Nah ini iklim ekstrim, cuaca ekstrim. Kita mau ngomong itu karena belum lama kita mendengar tuh ada peringatan, wah akan badai dahsyat dan seterusnya. Nah sebenarnya bagaimana sih cuaca ekstrim, iklim ekstrim di Indonesia? Nah kali ini kita bersama Bapak Dr. Supari. Wah, Pak Dr. Supari itu ahlinya urusan ini ya. Beliau adalah Pak Supari ini adalah koordinator bidang analisis variabilitas iklim di BMKG. Oh, nggak ada tempat lain lagi buat nanya ya. Jadi kita dengarkan, nanti kita ngobrol nyantai mengenai hal itu. Apa kabar Pak Supari? Alhamdulillah sehat Pak Mahawan. Oke, terima kasih banyak Pak Supari ya sudah hadir di podcast ini untuk berbagi dengan netizen sahabat lingkungan. Ini Pak Supari, banyak yang masih mungkin banjir sudah tahu, hujan ekstrim tahu, tapi banyak yang tidak tahu bahwa kita sedang terjadi perubahan iklim. Nah terus ada juga yang nanya, ini ada perubahan iklim tapi katanya pemanasan tempatnya kok jadi dingin gitu lah. Ada istilah cuaca dan iklim, itu bedanya apa sih Pak Supari itu? Bedanya cuaca dan iklim itu? Betul Pak, jadi kadang-kadang masyarakat agak susah membedakan mana cuaca mana iklim, padahal itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang kalau berbeda. Cuaca ini kan kalau secara definisi itu ya kira-kira kondisi rata-rata udara atau atmosfer pada saat itu. Pada saat tertentu saja. Misalnya siang ini suhu 32 derajat. Nah, itu cuaca. Betul. Itu cuaca gitu ya. Misalnya hari ini hujan 30 mm. Nah, itu cuaca. Itu cuaca gitu ya. Tapi kalau iklim berarti kita bicara pada rentang yang lebih panjang, dan dia biasanya rata-rata dari suatu keadaan. Misalnya kalau kita mengatakan ini kita ada di bulan Januari, suhu Januari itu kira-kira sekitar 26. Nah, itu iklim. Nah, itu. Karena kita bilangnya di bulan Januari. Di bulan Januari. Atau misalnya bilang hujan di Januari ini Jakarta sekitar 300 mm. Nah, itu iklim. Itu iklim. Karena kita bicara dalam satu jangka waktu 1 bulan. Yang panjang, relatif lebih panjang. Betul, gitu. Bapak. Dan ini sebetulnya Bapak ada implikasinya pada konteks perakiraan. Misalnya begini Pak, kalau kita mau tahu kondisi di bulan Maret, itu berarti perakiraan iklim. Jangan sampai kemudian misalnya kita ada orang nanya, Pak, bulan Maret kita mau punya hajat tanggal 10. Tanggal 10 cuacanya seperti apa? Gimana? Ya masih jauh. Kita paling memberikannya perakiraan iklimnya. Ya, tapi nanti mendekati itu baru kita update dengan perakiraan cuaca. Ya. Gitu. Nah, terima kasih Pak Supari. Nah, ini netizen sahabat lingkungan sudah pasti mungkin pernah ada yang mengalami, mudah-mudahan tidak tentu saja, tapi banyak yang mengetahui di Indonesia, di dunia berita banjir makin banyak, kekeringan dan seterusnya. Kita menghadapi perubahan iklim gitu ya. Tetapi juga ada istilah variabilitas iklim gitu ya. Kayak hidup ada variasinya gitu ya. Tapi hidup juga ada perubahannya. Nah, ini kalau urusan iklim gimana nih? Apa bedanya perubahan iklim dengan variabilitas iklim? Ya, sobat lingkungan. Jadi kalau di media mungkin sering mendengar kata variabilitas iklim. Kalau variabilitas iklim itu adalah variasi iklim terhadap rata-ratanya. Misalnya begini, kalau itu ada beberapa skala waktu ya. Misalnya kalau kita mengatakan variabilitas tahunan gitu, berarti tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu ada perbedaan. Ada variasinya gitu ya. Ada variasinya. Misalnya kita baru-baru ini mengalami tahun 2022 yang basah. Basah, betul. Tapi kita mengalami juga tahun 2019 yang kering. Yang kering itu. Nah, itu kan berarti kalau kering itu dia lebih sedikit hujannya, kalau pas basah lebih banyak. Nah, itu disebut variabilitas. Jadi variasi itu ada variasi kadang variasi kering, terhadap kondisi umumnya bagaimana. Kondisi umumnya misalnya segini, tiba-tiba dia lebih rendah. Betul. Tapi kalau perubahan iklim adalah kecenderungan perubahan pola dalam jangka yang panjang. Nah, itu berapa panjang sih? Banyak yang tahu. Biasanya standar yang digunakan adalah 30 tahun. 30 tahun. Meskipun dalam beberapa paper itu digunakan 20 tahun juga dianggap mewakili representasi. Tapi misalnya begini, sobat lingkungan, kalau yang sekarang usianya berada di sekitar 30 tahun gitu, kita bisa membandingkan pola iklim di tempat
teman-teman Waktu antara kecil. dulu waktu kecil dengan waktu ya. sekarang. Waktu SD kalau dulu itu ya. betul. Nah, Betul. mungkin waktu SD biasanya kalau pagi-pagi sering lihat kabut. Kabut, misalnya. betul. Tapi Ya. sekarang sudah kerja, sudah dewasa, nggak pernah lagi tuh Nggak ada pernah kabut-kabut. lagi di tempat yang itu sama. adalah contoh perubahan iklim. Jadi ya. pola iklim yang berubah polanya Ya. dalam jangka waktu panjang, dan dia tidak di sekitar rata-ratanya, tapi memang terus berubah. Kalau yang variabilitas iklim tadi Pak, kan kalau sekarang basah, dia ada kalanya menjadi kering, jadi balik lagi gitu. Betul, Jadi seolah-olah betul. kalau ayunan itu dia ke sini, dia Ya, kadang ke sini balik gitu. lagi, Nah, betul. ini variabilitas. Tapi kalau perubahan iklim, dia ke sini terus. Makanya betul, suhu betul. makin panas terus. Nah, betul. itu perubahan iklim. Ya. Oke. Pak Supari, ini kan dengan adanya perubahan iklim itu ada cuaca ekstrim. Nah, ternyata juga iklim ekstrim juga ada. Betul. Itu bagaimana khususnya di Indonesia? Ya. Ini kan netizen sahabat lingkungan perlu tahu sehingga ke depan 2023, tapi ini nanti proyeksinya urusan itu ya, nyusul ya netizen. Sekarang yang kita perlu tahu bagaimana karakter iklim ekstrim. Iklimnya dulu nih baru nanti Ya, cuacanya ya. betul. Karakter iklim ekstrim di Indonesia itu gimana? Ya, sobat lingkungan, jadi kita biasanya mengkarakterisasi iklim itu dengan indikator-indikator gitu ya. Iya. Nah, kalau kita bicara Indonesia, kita sudah mengeluarkan laporan riset gitu dari 30 tahun terakhir, tapi ini riset kita itu dikeluarkan di tahun 2017. Jadi datanya pakai sekitar sampai 2012 itu. Iya. Kecenderungan di Indonesia itu di wilayah selatan, terutama Jawa, Bali sampai Nusa Tenggara itu adalah curah hujan tahunannya berkurang, Pak. Jadi karakter iklim untuk yang bagian selatan, Jawa, Nusa Tenggara Barat sampai Timur nggak itu? Sampai NTT, Sampai NTT, Nusa Tenggara Timur ya, itu cenderung hujan tahunannya berkurang. Artinya semakin lama kita itu menerima hujan totalnya semakin lebih sedikit. Betul. Lah urusan air penting itu. Nah, ini harusnya menjadi perhatian kita bersama. Ya, betul. Sebaliknya kalau di wilayah utara, kita biasanya membagi utara selatan itu dari garis ekuator, garis khatulistiwa ya. Khatulistiwa. Jadi betul. di utaranya khatulistiwa itu biasanya kita sebut sebagai sebelah utara. Utara. Di sebelah utara garis ekuator itu kecenderungannya secara umum adalah curah hujan meningkat. Curah hujan Jadi meningkat. ada semacam kontras di Indonesia itu wilayah utara dan wilayah selatan. Kita mengenal di dalam indikator itu ada namanya jeda hujan, Pak. Selama analisis kita 30 tahun itu hasilnya adalah durasinya makin panjang. Durasinya makin panjang. Jadi keringnya makin panjang. Keringnya makin panjang, Pak. Jadi ya teman-teman, ini nanti mungkin menjadi perhatian kita semua ya. Jadi mengapa tadi curah hujan tahunan berkurang itu ternyata mekanismenya adalah karena jeda hujannya makin panjang. Jadi, beberapa di antara karakteristik iklim ekstrim kita yang telah terjadi. Ya. Nah, salah satu juga yang kita analisis adalah kan teman-teman pasti pernah mendengar hujan ekstrim. BMKG itu punya kriteria hujan ekstrim itu adalah hujan yang di atas 150 mm dalam di atas satu hari. 150 mm. Ya. Kalau untuk indikator iklim biasanya kita agak turunkan tuh batasnya. Jadi namanya hujan lebat atau hujan sedang yang di atas 50 mm. Nah, dari hasil analisis kita sobat lingkungan, ternyata hujan-hujan dengan intensitas lebih dari 50 mm itu makin kesini makin sering. Jadi ada yang menarik. Betul. Tahunannya berkurang. Iya. Jeda hujannya bertambah, tapi hujan lebatnya tadi yang lebih dari 50 mm sebenarnya kategorinya hujan sedang ya sebetulnya. Itu bertambah frekuensinya. Berarti gampangannya itu hujannya jadi ngumpul ya. Betul, karena jaraknya nggak hujan, tiba-tiba hujannya ngumpul di sini gitu ya. Jadi itu kan bahaya itu. Kesimpulan Bapak tepat sekali. Jadi karakteristik iklim dalam beberapa dekade terakhir ini hujan makin berkurang, jeda makin panjang, tapi sekalinya terjadi hujan maka intensitasnya lebih lebat. Itu kuncinya. Wah, ternyata di bagian Jawa Nusa Tenggara itu yang tadinya bahwa dari iklim itu akan basahnya berkurang, hujannya berkurang, tetapi bukan berarti terus tidak ada hujan ekstrim. Betul. Karena malah ngumpul hujannya. Gitu. Malah frekuensinya lebih sering. Nah, kalau di bagian utara gimana itu? Keringnya ngumpul atau sama juga hujannya juga ngumpul? Kalau di utara, nambah frekuensi ekstrim itulah yang berkontribusi pada nambahnya curah hujan tahunan. Ya. Oh, jadi berarti yang di selatan itu ekstrim kering dan ekstrim basah itu berbahaya. Betul. Jadi sedangkan di utara cenderung ekstrim basahnya. Betul. Ya, jadi ini netizen yang tinggal di belahan utara bagian Indonesia Utara ya, Kalimantan dan seterusnya itu hati-hati dengan ekstrim basah. Sedangkan yang di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara dua ekstrim. Dua-duanya
Ini tadi adalah analisis yang terjadi di masa lalu. Di masa lalu. Nah, ini berarti sekarang proyeksinya nih yang gimana nih itu, Pak Suwari? Ini kondisi ini berlanjut nggak sih ke depan? Berlanjut nggak gitu ya? Gitu. Oh, jadi yang tadi itu adalah berdasarkan data yang data masa lalu. Jadi trennya demikian yang terjadi. Berarti ke depan gimana? Proyeksinya lah ya proyeksinya ya. Nah, sekarang kita ngomongin bagaimana ke depannya. Kita juga sudah mengeluarkan laporan yang memanfaatkan data pemodelan. Di masa depan rupanya tren tadi berlanjut. Oh gitu. Jadi yang di belahan selatan dan belahan utara trennya itu berlanjut karena perubahan iklim. Bertambahnya jeda hujan di yang kita tangkap di analisis masa lalu itu berlanjut sampai di masa depan. Jadi berlanjut itu makin panjang atau trennya sama. Trennya sama tapi berlanjut gitu ya. Jadi di masa depan itu trennya juga makin semakin panjang tadi. Nah, yang menarik adalah khusus untuk jeda hujan itu makin merata di seluruh Indonesia. Makin merata di seluruh Indonesia. Artinya di masa depan itu kekeringan bukan hanya di bagian selatan. Oh gitu. Jadi yang bagian utara trennya akan mengikuti seperti apa yang terjadi di bagian selatan. Nah, ini perlu kita menjadi perhatian bersama karena ini harus menjadi basis data untuk pengambilan kebijakan. Nah, seperti apa kita mengatur tata kelola air di masa depan untuk wilayah Indonesia. Jadi tata kelola air itu perlu diatur karena kita butuh air, berbagai keperluan ya, untuk air minum, irigasi, untuk pangan kita. Jadi makanya kalau sahabat lingkungan pernah mendengar perubahan iklim berdampak pada pangan, ya pasti. Kapan nanam, kapan panen, mau panen kena banjir, mau nanam kena kekeringan tidak bisa kan? Berdampak pada itu dan berdampak pada ekonomi. Sebab utama perubahan iklim karena emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca karena kita pakai BBM, kita pakai listrik, kita transportasi kemana-mana. Nah, sekarang kalau transportasi ya kita kurangi dengan antara lain ya transportasi publik kita gunakan. Terus kalau lagi ngobrol pakai motor dimatikan itu ya. Terus listrik kita hemat itu ya, pasti tidak dipakai dimatikan sehingga itu kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Harapannya tren yang tadi diperkirakan tidak se-ekstrim itu gitu. Nah, terus kan masyarakat juga perlu beradaptasi ini istilah. Jadi sahabat lingkungan ada dua hal menghadapi perubahan iklim, mitigasi atau mengurangi gas rumah kaca atau adaptasi, menyesuaikan diri dengan kejadian tadi. Nah, sebenarnya tidak pengen sih kalau menyesuaikan diri ya, tapi kalau tidak ada pilihan kita hadapi itu ya. Apa kira-kira Pak? Apa yang sejauh mana sih ke tingkat ekstrim yang sudah diperkirakan oleh BMKG itu ya baik untuk kering ekstrim maupun basah ekstrim itu? Ya, sobat lingkungan sangat tepat tadi bahwa selain kita melakukan langkah-langkah untuk dalam rangka mitigasi yang tadi kita perlu beradaptasi karena tadi apalagi dalam skala pendek begini kita nggak bisa ngerubah iklim kan? Ya sudah kita terima nih yang sudah gitu ya. Kan tadi dari masa lalu kita cek ternyata sudah terlanjut kan ya, sudah terlanjur terjadi itu bagaimana? Ya gitu kita berarti perlu melakukan perubahan pada pola hidup kita ya. Misalnya yang teman-teman petani gitu mulai beradaptasi dengan iklim yang sekarang ini seperti apa gitu. BMKG sendiri punya ini Bapak dan sobat lingkungan, kita punya program apa yang disebut dengan misalnya sekolah lapang iklim. Sekolah lapang iklim ini BMKG memberikan sosialisasi ke level petani, level penyuluh pertanian gitu. Kalau ngadepin iklim yang seperti ini, bagaimana cara mengambil tindakannya? Betul. Ya jadi perlu Nah, apakah ada nih seperti kemarin terjadi di Eropa, di Cina, kemudian di Jeddah yang terlama, itu kan hujan sekian tahun turun dalam 1-2 hari itu ya. Dari perkiraan yang mungkin terjadi di Indonesia yang paling ekstrim itu sampai berapa milimeter? Kalau teman-teman sobat lingkungan ingat di NTT, di Kupang itu kan pernah terjadi yang namanya badai seroja. Itu hujan dalam 1 hari itu mencapai mendekati 500 mm. Lah, padahal sebenarnya 1 tahun di sana kan 600 mm ini turun dalam itu bisa dibayangkan kan? Bisa dibayangkan. Jadi kalau misalnya Jakarta aja perbandingannya, mungkin teman-teman yang di Jakarta kan hujan 1 bulan itu sekitar 200 sampai 300. Berarti itu hujan 2 bulan di Jakarta. Kalau kita bicara cuaca ekstrim, apakah mungkin terjadi kondisi ekstrim itu di Indonesia? Mungkin. Oleh situasi atmosfer saat itu. Misalnya tadi contohnya kalau yang di NTT itu karena ada badai tropis. Gitu.
Oke, baik, terima kasih Pak Supari ya memberikan penjelasan, diskusi, ngobrol nyantai mengenai cuaca ekstrim dan iklim ekstrim. Sehingga sahabat lingkungan, kita perlu membangun kesadaran kita harus berkegiatan yang mengurangi emisi gas rumah kaca ya, listrik hemat, BBM juga hemat, aktivitas kita atur sehingga ramah lingkungan. Kemudian juga harus siap-siap untuk beradaptasi kalau ada hujan ekstrim, kekiraan ekstrim gitu ya, sehingga kita perlu menghadapi itu. Saya kira demikian Pak Supari, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah ngobrol bersama sahabat lingkungan. Sahabat lingkungan, netizen, kita ketemu lagi di podcast lingkungan dengan konten-konten lingkungan lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.